Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah kami di Bekasi dengan teman-teman membiasakan, dan hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Ada yang mantan preman, ada yang mantan pembunuh, ada yang mantan penjudi, ada yang biasa-biasa, tapi kita bahagia gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu datang ke Akhir Center itu satu pertanyaan, Ustaz, saya mantan pembunuh, bisa nggak saya tobat? Saya katakan selamat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Lalu saya sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Dan Anda sekarang sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu bisa mendapatkan status itu. Jadi ketika Allah menanamkan cintanya, ambil itu. Karena tidak semua hamba bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka dia terima tawaran kami itu, dia ambil kesempatan itu. Tiba kemudian beberapa hari, saya tidak tahu orangnya siapa, kemudian datang. Orang yang penuh dengan tato, wajahnya juga kelihatan tidak biasa. Tapi tiba kemudian ada pancaran keindahan di wajahnya. Dia datang cuma meluk, nangis. Setelah itu pamit pulang. Tapi dalam hatinya saya melihat ada janji untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah. Dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Teman-teman, kita teruskan bahasan kita. Mohon izin hari ini kita hanya punya kesempatan sampai jam 12. Jadi saya akan maksimalkan apa yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini. Kita fokus pada pembahasan tentang sholat. Ya, mohon izin. Sekarang kita akan masuk pada bahasan ruku. Saya sudah bahas tentang makna sholat. Sudah bahas tentang manfaat-manfaat sholat. Sudah bahas tentang syarat-syarat dasar sholat yang mencakup aspek bacaan, gerakan, kemudian makna. Jadi kalau Anda ingin belajar ibadah kata Al-Quran, seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, jangan cukupkan pada bacaan dan gerakan, tapi juga sampaikan itu pada pembahasan tentang maknanya untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah dan kekhusyuan dalam pelaksanaannya. Banyak orang tidak khusyuk dalam sholat bukan karena tak mampu khusyuk, kata Al-Quran, karena dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana Anda bisa menikmati sholat kalau Anda nggak ngerti apa yang dibaca dan tidak paham apa yang dilakukan? Ya, karena itu kita akan teruskan pada pembahasan yang kedua. Satu, sudah kita selesaikan fase berdiri. Ya, fase berdiri sudah kita bahas. Kita masuk kepada bagian yang kedua sekarang, ruku. Ya. Nanti setelah itu kita akan turunkan bahasannya, mencakup tentang cara ruku, bagaimana caranya, bacaan ruku, apa yang dibaca dalam ruku. Yang terakhir hikmahnya, maknanya, kenapa kita mesti ruku, apa yang bisa kita bawa dalam ruku itu, apa pesannya, apa inspirasinya, apa manfaatnya. Itu yang coba kita turunkan, dan puncaknya kita bawa spirit ruku ini dalam kehidupan sosial kita. Oke, jelas sampai sini? Baik ya, karena bagian pertama sudah selesai, maka nomor 1 saya hapus dulu. Ya, periodenya sudah selesai, tinggal masuk yang kedua, ruku. Baik, sudah siap? Nanti saya minta satu orang dari teman-teman yang ikhwan untuk bantu saya di sini, supaya saya bisa praktekkan seperti apa cara rukunya, seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya berikan pengantar dulu ya. Kita lihat Quran. Kita turunkan tentang ruku dalam Al-Quran dulu. Quran surah kedua ayat 43. Kemudian dikaitkan dengan salat Quran surah ke-22 ayat ke-77. Satu ayat terakhir. Kemudian manfaatnya, ini rahasianya. Tolong jangan diabaikan bagian ketiga ini, karena ini hal yang sering dilupakan oleh sementara teman-teman yang sholat di kekinian, di era sekarang. Di orang hanya mengejar cara dan bacaan. Yang penting saya sholat, yang penting ruku. Ya, padahal ada kesempatan di bagian yang ketiga. Allah berikan keutamaan dalam sholat yang tidak ditampilkan kecuali dalam posisi ruku dan sujud. Ya, kita lihat Quran
surah ke-48 ayat 29. Ini rahasianya. Kalau Anda rukuknya benar, maka Allah akan mengabulkan apapun yang Anda minta yang paling istimewa yang Anda mohonkan. Jadi kalau surga, surga yang paling istimewa. Kalau dunia, dunia yang paling istimewa. Kalau alam kubur yang paling istimewa. Jadi janjinya begini, yang paling istimewa saja aku kabulkan, apalagi yang biasa. Jelas ya? Oke. Jadi poinnya. Kemudian hadisnya, penjabarannya hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 757, 789. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 411. Kita kesini ke sahabat Abu Hurairah. Kita kesini ke sahabat Abu Humaid As-Sa'di. Sama juga dengan yang ini dan tambahannya plus sahabat Anas bin Malik. Oke. Ya. Nanti ada tambahan satu bonusnya dari hadis riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ali bin Abi Thalib. Ya. Pertama kita ambil dalil dalam Al-Quran dulu supaya kita punya argumentasi dan punya dasar dalam bahasan kita. Pertama, Quran surah kedua ayat ke-43. Paling kanan pertengahan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata, tunaikan salat dengan benar. Wa atuz zakata, keluarkan zakat dengan tulus. Ingat ya, salat selalu diawali dengan derivasi kata iqamah. Aqama yuqimu wa aqimus shalah. Alladzina yuqimunas shalah. Aqimis shalah. Itu berasal dari kata iqamah. Iqamah itu sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna, berdiri tegak sempurna disebut dengan qamah. Sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna disebut dengan iqamah. Karena itu sebelum salat kan suka ada iqamat ya? Iqamah. Cuma orang kita kan menyingkat dengan qomat ya. Nah, kalau orang Arab nggak kenal qomat. Cuman kan kebiasaan orang Indonesia senang menyingkat dengan ujungnya saja. Oke? Saya kalau sedang olahraga dengan orang-orang Arab tuh panggilannya sempurna. Kita main futsal, main bola, mereka bilang, "Ya Allah, ya Syahadi, wazzi, wazzi, wazzi. Abdurrahman wazzi. Ya Faisal wazzi. Faisal oper, Abdurrahman oper, Adi oper." Orang Indonesia tidak. Di oper. Abdurrahman man oper. Tengku Wisnu nu oper gitu kan. Ya, terus ujungnya aja. Ya sama, di Quran ada iqamah, di kita ada qomat. Jadi diambil bagian ujungnya, iqamat, qomat. Kenapa enggak mat? Untuk membedakan dengan mamat ya. Qomat, iqamah. Baik, iqamah. Nah, iqamah ini atau qomat itu bukan isyarat untuk sholat. Karena isyarat untuk sholat itu panggilannya lewat azan. Jadi kalau sudah azan, itulah isyarat sholat, siap-siap, panggilan sudah tiba. Makanya disebut dengan azan. Apa artinya adzan? Asalnya bukan panggilan. Adzan itu seakar dengan kata udhun, artinya telinga. Jamaknya adzan. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Karena kalimat ini satu-satunya kalimat di bumi yang akan terus sampai kepada pendengaran manusia sepanjang dia masih punya pendengaran telinga. Dan ini satu-satunya lafaz yang terus berputar selama 24 jam. Silakan cek. Bintaro selesai adzan, Tangerang adzan. Tangerang selesai adzan, terus sampai ke Banten adzan. Putar terus. Saya waktu dulu di Timur Tengah, di Afrika Utara, Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko adzan, Aljazair adzan. Terus sampai dengan ke Mediterania, ke Italia, ke Prancis, ke Spanyol. Jadi ternyata setiap detik lafaz adzan tidak pernah berhenti. Dan diperdengarkan oleh Allah kepada setiap yang punya pendengaran supaya mereka mendapatkan hidayah. Hidayahnya dibagi dua. Ada hidayah untuk yang belum beriman sehingga tidak punya celah di kemudian hari untuk menolak. Ya Allah, saya kan nggak pernah diperkenalkan dengan namamu. Kata Allah, saya perdengarkan 24 jam sehari. Apa kamu nggak dengar? Bukankah lafaz adzan dibuka dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar? Setelah itu syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan betapa banyak orang yang masuk Islam karena mendengar azan. Banyak. Anda bayangkan, ada orang dengar adzan masuk Islam. Ada orang Islam sudah masuk Islam dengar adzan gak mau sholat. Ada seorang teman Indonesia, ini kisah nyata, tinggal di Amerika. Dia satu flat dengan non-muslim. Sikapnya baik, biasa, normal.
Nah, yang muslim ini saya juga anjurkan kepada teman-teman, kita ini umat dakwah. Anda silahkan di dunia Anda berdakwah dengan apa yang bisa Anda kerjakan. Gak harus jadi ustadz semua. Kalau semua jadi ustadz, siapa jamaahnya gitu kan? Semua ayo berkreasi berdakwah. Anda ayah di rumah, tampilkan sikap ayah yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Anda bekerja, tampilkan pekerja muslim yang baik. Nah, ini pelajar di flatnya selalu teman-teman itu membuka channel Islami, channel One dari Mekah tuh. Orang sholat, terus temannya lihat. Nah, satu kali yang muslim ini kisah nyata, mengatakan kepada kawan yang non muslim, ya awalnya tebak-tebakan, tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa hamba yang sangat Allah sayangi ini. Perhatikan baik-baik. Kata kawannya yang muslim, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini? Kata yang non muslim, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu. Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab, sekarang 500.000 orang masuk. Pertanyaan keduanya, menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika? Rapi. Kata orang tadi, ya paling sedikit 2 pekan. Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan? Nah, mungkin 2 pekan. Kata orang ini, saya akan buktikan kepada Anda, kurang dari 5 menit mereka akan rapi sempurna. Kata yang non muslim, masa? Tunggu sebentar. Begitu tiba waktu sholatnya Isya pada saat itu, kemudian imam mulai berkata, iqamat dimulai. Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bangkit. Yang tawaf berhenti, semua berdiri. Rapi, kaget. Yang non muslim tadi kaget, kok bisa? Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu. Begitu mulai mengatakan imamnya, istau, rapatkan, luruskan, rapi semua. Hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit, teman-teman. Begitu dikatakan Allahu Akbar, takbir, semua takbir. Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non muslim ini? Kata yang non muslim tadi, tolong katakan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Jadi bayangkan, ada orang nonton sholat Isya masuk Islam, ada orang Islam sudah adzan gak mau sholat Isya. Jadi Allah tuh kalau mau ngasih hidayah tuh mudah gitu, mudah. Dan hidayah itu bisa datang juga kelembutannya lewat doa. Kita doakan ya. Tapi yang paling indah, azan itu panggilannya, dipanggil bagian pertama untuk memberikan hidayah bagi yang belum memeluk Islam, bagian kedua untuk bisa menunjukkan kualitas keimanan bagi yang sudah masuk Islam. Jadi kalau Anda ingin mengecek level keimanannya, itu bisa dicek dengan amal soleh. Amal soleh pertama itu adalah sholat. Nah, ada berita dalam Al-Quran, buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan ke atas sedikit. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat ujung ayatnya. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Bahasa paling singkatnya saat diterjemahkan, kata Allah, orang-orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Inna salata kanat, sungguh salat itu kanat alal mu'minina, bagi orang beriman kitaban mawquta, sudah jelas waktunya. Ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami, kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Jadi kalau Anda mengaku beriman tapi tidak paham waktu salat, berarti ini menunjukkan tingkatan yang lemah dalam imannya. Maka dibagilah oleh para ulama itu dengan panggilan azan. Bagaimana cara membaginya? Dibagi kepada 3 level. Ada yang standar, standar keimanan. Standar itu saat dipanggil, dia baru datang. Dia dipanggil misal subuh sekarang 4.38 misal. Terus adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Begitu adzan, dia datang. Itu menunjukkan imannya standar. Nah ini. Ayo. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat, siap-siap, sudah adzan, standar. Oke? Baik. Ada orang yang sebelum dipanggil adzan dia sudah siap-siap. Coba bayangkan, dipanggil 4.38, dia 4 sudah bangun. Sudah siap-siap. Ini menunjukkan level imannya kuat dia. Bayangkan, belum dipanggil datang. Sama Anda kan kerja di kantor, jam masuknya jam 8. Jam masuk jam 8, datang jam 8, standar kan? Ya kan? Objektif kan? Baik, fair. Dipanggil jam 8, jam kerja jam 8, datang jam 7. Wow. Ya, kuat kan? Hebat kan? Etosnya kuat ya. Sama, dipanggil 4.38, datang jam 4. Ini orang hebat. Tapi kalau persoalannya dipanggil 4.38, datang jam 8.34.
baru bangun dan gak ingat sholat. Ya, dia cuma tahu skornya 3-1 misalnya kan. Begitu bangun 3-1 Muhammad Salah ngegolin kan. Nah, tapi maaf, untuk urusan sholat dia tidak paham. Ini menunjukkan imannya lemah. Nah, ini tiga-tiganya itu dirangkum oleh Al-Quran di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingat saya, maka aku pun akan mengingatmu. Bagaimana cara mengingat Allah? Di antaranya lewat ibadah, sholat, karena zikir itu di antara maknanya sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir. Kata Allah, ingat saya, zikir kepada saya. Amalannya sholat, dipanggil adzan. Maka orang yang ingat Allah ketika dipanggil, misal Allah panggil Allahu Akbar, ingat dia. Maka Allah pun akan ingat kepada dia saat hamba itu memanggilnya. Feedbacknya begitu. Jadi kalau Anda misalnya berdoa nih, ya Allah mohon, Anda biasanya dipanggil oleh Allah, baru respon. Maka Allah pun merespon Anda saat Anda memanggilnya. Kalau Anda nggak doa, Allah nggak perhatikan Anda. Tapi kalau Anda bisa datang misalnya, datang sebelum dipanggil. Panggil 4.38, datang jam 3.48, datang jam 4, datang jam 2. Maka Allah pun akan memanggil, memperhatikan Anda jauh sebelum Anda memanggilnya. Ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah. Padahal bukan tak punya masalah. Sebelum dihadapi, diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya. Ada yang begitu. Seperti Maryam. Quran surah ke-3 ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, butuh pakaian, ada pakaian. Butuh makanan, ada makanan. Butuh buah-buahan, ada buah-buahan. Dan yang mengantarkan pamannya, Nabi Zakaria sampai kaget. Ini kan saya ngantar, kenapa setiap saya mau anterin sudah ada di situ? Dia ada level orang yang belum meminta, sudah ada gitu. Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali, Allah nggak respon. Allah mau jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat. Sekarang berdoa pengen cepat dijawab, kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186 di ujung ayatnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat. Engkau pun minta kepadaku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat. Engkau minta padaku, pengen cepat. Engkau siapa? Jelas ya? Fair kan? Baik, ini bagian pertama. Itu yang disebut dengan azan. Nah, kalau kita sudah ingin tunaikan dengan sempurna, maka isyaratnya disebut dengan iqamah. Jadi kalau sudah iqamah itu maksudnya, ayo yang khusyuk, siap-siap kita akan menghadap Allah. Mungkin ini sholat terakhir yang kita kerjakan. Siapkan diri kita, mungkin wafat dalam keadaan sholat. Kita tidak tahu bagaimana kita akan meninggal. Makanya ketika ayat sholat itu diturunkan, di ayat 45-46-nya, itu masuk kalimat isyarat-isyarat untuk wafat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ayo minta dalam salat kepada Allah kalau punya masalah. Tapi susah untuk khusyuk kecuali bagi orang-orang yang mau khusyuk. Siapa mereka itu? Ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang merasa sekarang akan berhadapan dengan Allah dan dia yakin boleh jadi mungkin ini salat terakhir yang dia kerjakan. Makanya jangan heran, pernah mendengar ini? Kalau ada imam sebelum salat suka berbalik, ya kan? Suka mengatakan begini, istaqimu, rapatkan, luruskan. Maaf teman-teman ya, saya ingin ingatkan, ada dalam fikih itu kalimat yang nggak boleh diterjemahkan, ada kalimat yang boleh diterjemahkan dengan bahasa lokal. Kalau kalimatnya boleh diterjemahkan, maka sampaikan dengan bahasa terjemahan boleh, supaya orang lebih paham. Tapi ada kalimat yang nggak boleh diterjemahkan, yang kalau diterjemahkan maknanya jadi lain. Seperti azan, azan nggak bisa diterjemahkan. Di Turki pernah pakai bahasa Turki, jadi nggak enak rasanya. Bayangkan kalau di Indonesia pakai bahasa daerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan gua gede, Tuhan dua gede, orang Betawi. Allahu Agung, orang Sunda. Nggak akan ketemu. Tapi ketika dibacakan dalam bahasa Arab itu indah gitu, nyaman, enak. Sama dengan surat Quran. Walaupun ada terjemahan, tapi saat baca Quran dan ngobrol dengan kawan itu nggak bisa pakai terjemahan. Akhi lagi baca surat apa? Semut, An-Naml. Kamu apa? Surat cewek, An-Nisa. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. An-Nisa tetap An-Nisa, An-Naml tetap An-Naml, Al-Baqarah tetap Al-Baqarah. Ya, rasanya beda kan? Sedang merojaah surat apa? Sapi. Nggak bisa, enak. Ya, Al-Baqarah enak kan? Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut. Lebih enak rasanya. Tapi ada bahasa-bahasa yang Nabi pun memberikan dengan isyarat, bukan lafadznya. Bukan lafadznya, isyaratnya. Maksudnya apa? Kalau Anda nanti hadir di dunia berbeda, di masa yang tidak sama, maka boleh sampaikan dengan bahasa Anda supaya dia cepat paham. Coba.
Dengan bahasa pertama, istawu, istaqimu, fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum, waddi'u ij'alu salatakum salatan muwadda'. Bagi orang Arab mungkin terasa. Tapi bagi orang Indonesia bagaimana? Istawu, sudah tahu. Bukan. Tidak. Coba yang kedua, mohon dirapatkan, luruskan. Jadikan ini sholat mungkin sholat terakhir kita. Kita akan berhadapan dengan Allah dan mungkin kita akan diwafatkan dalam sholat ini. Enak. Enak, nyaman gitu. Jadi begitu terasa nyaman, itulah kemudian setelah itu disampaikan itu lewat iqamat. Allahu Akbar, siap-siap. Jelas sampai sini? Oke. Nah, teman-teman, selalu kata salat ini disandingkan dengan iman dibukanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sempurna. Kalau zakat dengan kalimat ita, wa atuz zakah, ita itu artinya tulus. Tulus, Ibu Ita, ibu yang tulus, ya. Tulus, berikan dengan tulus. Kalau zakat keluarkan dengan tulus, jangan pamrih. Itu kan cuma titipan yang punya Allah, bukan kamu. Kenapa kamu bisa merasa memiliki? Jelas ya? Nah, kemudian tunaikan dengan sempurna. Di dalam kesempurnaan itu ada kaitan dengan ruku. Perhatikan. Kembali ke Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Wa atuz zakah, keluarkan zakat dengan tulus. Jangan pamrih. Tapi tidak berhenti ayatnya sampai situ. Padahal Allah bisa cukupkan. Salat selesai, zakat selesai. Tapi tiba-tiba ayatnya berbunyi waraka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah secara sempurna bersama orang-orang yang ruku'nya sempurna. Dalam kaidah ilmu balaghah ada yang disebut dengan am wal khas, khusus dan umum. Kalau ada sesuatu dari satu pekerjaan kemudian dikhususkan di pekerjaan itu dengan satu pekerjaan yang khusus sifatnya, maka ini menunjukkan ada keistimewaan di dalamnya. Saya tanya begini untuk paling mudah dipahami. Dalam salat ada ruku tidak? Ada berdiri tidak? Sebetulnya kan Allah cukup mengatakan wa aqimus shalah, tunaikan salat dengan sempurna. Bukankah itu mencakup ruku? Mencakup sujud? Ya kan? Semua kan? Tapi ketika Allah mengkhususkan ruku di akhirnya waraka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah dengan sempurna seperti orang-orang yang ruku sebelummu, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam ruku sehingga dia disendirikan dari gerakan-gerakan salat yang lainnya. Paham? Nah, kalau cara berpikir dia sudah dipahami, kita akan bertanya, Ustaz, apa keistimewaan ruku itu dibandingkan dengan yang lain? Ya, berdiri ada keistimewaannya. Sujud ada keistimewaannya. Duduk di antara dua sujud istimewa. Tapi kenapa ruku disendirikan di sini? Apa keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran? Maka kita turunkan ke ayat selanjutnya. Pertama, ini penegasannya dulu. Quran surah 22 ayat 77. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu. Kus. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Rabbmu, beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Pertama diminta sujud, usjudu, sujud. Kemudian ruku, warka'u. Kemudian wa'budu rabbakum, sembah Rabbmu. Waf'alul khaira, berbuat baik, la'allakum tuflihun. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah menyebutkan keutamaan ruku. Di sini menyandingkan ruku dengan kalimat wa'budu rabbakum, wa'budu. Di sini ada ruku, kemudian ada sujud. Setelah itu wa'budu rabbakum, wa'bud. Agak pelan-pelan saya terangkan supaya mudah dipahami. Wa'budu. Fokus. Ruku, sujud, sembah Rabbmu, wa'budu. Nah, kalimat wa'budu ini, teman-teman, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali di antara maknanya bermakna salat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan yang wajib disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Fa'budni, u'bud. Nih. Kalau bentuknya jamak, u'budu ini. Fa'budu, u'bud itu tunggal, fa'budu itu jamak bentuknya. Karena itu ketika kita menyembahnya, kita katakan di pertemuan lalu, iyyaka na'budu. Masih ingat? Iyyaka na'budu. Nah, kalimat iyyaka na'budu bukankah diucapkan dalam salat? Ya, karena itu setiap ada kalimat u'budu, u'budni, itu makna pertamanya salat.
Lihat sini, apa korelasinya dengan ruku? Seakan-akan Allah ingin menegaskan di ayat yang ini, lihat baik-baik. Kalau yang ini, rukulah bersama orang-orang yang ruku, tunaikan ruku secara sempurna. Kalau yang ini, hei, ada yang penting dalam ruku ketika engkau tunaikan sholat itu. Jelas? Tunaikan ruku dengan baik, sujud dengan baik, dan tunaikan sholat dengan sempurna menyembah Rabbmu ketika engkau beribadah kepada Rabbmu. Ada isyarat di ayat yang kedua ini ketika mempertemukan, menyandingkan ruku dengan kalimat ibadah. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, rahasianya, hei, saat ruku, dekatkan dirimu dengan Rabbmu, pasrahkan untuk menyembah Allah saja, bukan pada yang lain. Kenapa isyarat ayat ini muncul? Ini kisahnya. Dulu, orang Romawi, orang Persia, kalau ingin menghormati rajanya, maka di antara kebiasaan mereka yang Romawi, dia akan ikatkan tangannya begini, kemudian dia ruku begini. Jelas? Ini adalah simbol kepatuhan, ketaatan, dan juga dikultuskan sebagai penyembahan kepada rajanya, ruku mereka. Ada di antara mereka yang sampai sujud. Nah, lihat misalnya kayak ada film-film kolosal yang zaman dulu itu, kan suka ada gerakan-gerakan demikian, kan? Begini, kemudian ruku seperti ini, ya, membungkuk, ada juga yang sampai sujud. Allah turunkan ayat di sini, Allah katakan ruku dan sujud hanya untuk disampaikan kepada Allah saja. Di ketika Anda pengen ruku, bukan sekedar ruku, bukan formalitas ruku. Kalau cuma ruku, jangankan Anda, yang non muslim pun bisa ruku. Yang Romawi sudah ruku, yang Persia sudah sujud, anak-anak kecil juga bisa. Yang saya inginkan di ruku itu adalah kepasrahanmu saat ruku dan engkau sedang berhadapan denganku. Hadirkan kepasrahan luar biasa, hadirkan penyembahan yang mutlak seakan-akan kau merasa berhadapan denganku. Di rahasia pertama diminta kita ruku, warka'u ma'arakin, Al-Baqarah 43. Rahasia yang kedua, saat kamu ruku, jangan sembarang ruku. Kamu mesti beda dengan yang Romawi, mesti lain dari yang Persia, mesti lain dengan yang anak-anak kecil. Saat ruku itu, hadirkan kepasrahan penyembahan kepada Rabbmu. Karena itu kalimatnya berbunyi, wa'budu rabbakum. Setelah ruku, sujud, wa'budu rabbakum. Itulah diantara perbuatan yang terbaik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakan yang baik, sholat yang baik, ruku yang baik, sedekah dan sebagainya. Tapi yang paling mulia ketika engkau bisa ruku dengan hebat dan pasrah kepada Allah. Paham? Tidak. Paham? Alhamdulillah. Sekarang kita tanya, ya Allah, kalau saya bisa ruku seperti itu, saya pasrah, saya menyembah dengan baik, apa yang saya dapatkan? Awas, ini nggak main-main ya. Saat ayat ini turun, itu pernah Nabi rukunya sepanjang berdirinya. Berdirinya Nabi itu dalam rakaat pertama itu paling minimal itu 100 ayat Al-Baqarah ukurannya. Ahli surga ya, ahli surga dijamin surga, akhlak yang mulia, dipuji oleh Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Bukhari nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya, dari Sayyidah Aisyah ya, di ketika 3 orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian ada Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ja'u ila Sayyidati Aisyah, datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, ringkas kalimatnya, Allahu akbar. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolonglah jangan ditanya bagus dan panjangnya, susah diikutin. Saya berikan bocoran rakaatnya saja. Tapi kalau mengikutinya susah, penasaran beliau-beliau ini, besok-besoknya ikut sholat di belakang Nabi untuk mendapatkan kekhusyuannya. Jadi kata para ulama, boleh sholat tahajud berjamaah kalau ingin mendapatkan nilai kekhusyuan dari imam yang mungkin baik, atau mengajarkan misalnya jamaah atau anak bagaimana pentingnya tahajud. Tentang mengajarkan ini ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abu Daud 1369, riwayat Ibnu Abbas. Abu Daud nama aslinya adalah Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Di orang-orangnya sampai ke Nabi hafal 500.000 hadis. Ya. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan begini, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan nama Abu Daud. Ibnu Abbas meriwayatkan, pernah saya tinggal di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu di antara istri Nabi yang rumahnya di depan Jabal Qubais. Saya boleh hapus ini? Boleh? Alhamdulillah. Tinggal boleh saja. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Lihat sini,
Ini Jabal Qubais di sebelah sini, ini Istana Raja, ini Zamzam sini, lurus sini, belok ke sebelah kanan, ini pos security-nya. CCTV yang ada ke sini yang warna putih. Kemudian di sini ada Gate Ismail, di sini kemudian pintu 26, pintu 27. Nah ini, di sini ada Babun Nabi, Bab An-Nabi. Di sini ada Bab Ali, di sini ada Babus Salam. Bab Nabi ini yang sekarang ada jembatan di atas. Teman-teman yang baru umrah, kan ada jembatannya dari istana ke sini tuh. Nah itu persis di bawahnya itu dulu rumahnya Sayyidah Maimunah. Di situ Nabi pernah sholat 2 rakaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Sholat kemudian baru berangkat. Di situ pula Ibnu Abbas itu pernah tinggal di sini saat Nabi itu bermalam di sini. Ikut tinggal di sini malam-malamnya ngelihat kebiasaan Nabi bangun, bagaimana cara bangunnya. Sampai setelah bangun ikut sholat tahajud, sholat di belakang Nabi. Begitu sholat ditarik oleh Nabi sehingga safnya sejajar. Berdua sholat. Hadis ini dijadikan dalil oleh teman-teman kebolehan berimam dan makmum berjamaah dengan posisi sejajar. Kalau imamnya satu, makmumnya satu. Jelas ya? Baik, imam satu, makmum satu, posisi boleh sejajar. Itu sah hukumnya. Nah, itu hadisnya sama. Tapi jangan lupa hadis ini pun tentang tahajud berjamaah. Karena Nabi mengajarkan pada anak. Jadi kalau Anda ingin memberikan pendidikan pada anak, ayah bangun, ngajak anak tahajud, boleh silakan. Jangan biarkan sendiri-sendiri. Atau yang kedua, untuk mendapatkan kenikmatan sholat. Seperti sahabat bermakmum di belakang Nabi. Kata Hudzaifah, tidak ada sholat paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Jadi begitu membaca tentang surga, Nabi berhenti. Minta supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, Nabi bermohon supaya umat dibebaskan dari neraka. Lama gitu minta, lama. Ya. Yang paling menarik, besoknya Abdullah bin Mas'ud ikutan. Ya. Ternyata tanpa terasa kata Hudzaifah 100 ayat baru ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ikut. Saya kira 100 ayat itu ruku. Ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat sampai tuntas. Saya kira di sini akan ruku, sudah siap-siap, ternyata nyambung An-Nisa 176. 5 juz 4 halaman. Setelah itu baru ruku. Ya, besoknya mereka tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini kan sering nebak ini di mana posisinya sehingga bisa saya ikuti. Nah, karena saya khawatir nggak ruku. Ini bukan ya, bukan. Ini bukan ya, bukan ya. Ya, saya misah aja besoknya. Ya, cuman poinnya yang mau saya sampaikan, pernah Nabi rukunya selama berdiri ya. Jadi kalau kita ambil batas bawah yang tadi, bahwa lama berdiri beliau paling minimal 100 ayat ukuran Al-Baqarah itu, maka Anda bayangkan bagaimana lama rukunya. Pertanyaannya, kenapa Nabi melambangkan rukunya? Kata Allah kan pasrahkan dirimu saat ruku. Nabi pasrah. Lama gitu. Tapi apa rahasianya ketika pasrah? Jawabannya ada di sini. Quran surah 48 ayat 29. Lihat ayatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masyaallah. Muhammad itu utusan Allah SAW. Dan umat yang bersamanya, walladzina ma'ahu itu, ma'a itu gini, ma'a itu orangnya ada bersama kita, atau orang yang nggak ada tapi tuntunannya diikuti. Oke? Paham ya? Yang pertama orangnya ada bersama kita. Misal saya katakan gini, Mas Dimas ma'i. Mas Dimas itu bersama saya sekarang, orangnya ada. Atau misalnya orangnya nggak ada, tapi beliau mengikuti apa yang saya sampaikan. Maka saya sampaikan pada teman-teman saat beliau tidak ada, Mas Dimas itu ma'i. Beliau itu ikut apa yang saya sampaikan. Paham ini? Ayat ini ingin mengatakan sifat umat Nabi Muhammad dari dulu saat nabinya ada, orangnya ada, sahabatnya, sampai nanti yang nggak pernah lihat nabinya tapi mengikuti tuntunannya. Secara singkat, yang mengaku umat Nabi Muhammad itu pasti punya sifat-sifat ini kata Allah. Jadi kalau Anda tidak punya sifat ini, dipertanyakan Anda umat Nabi atau bukan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas pada segala hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ingat, ada kafir, ada kafirun, ada kufar, itu beda. Jangan disamakan. Ingat, kalau ada, maaf ya, kafar, kafir, kufar, beda. Kafar, kafir, kufar. Kalau kafar, itu perbuatan. Perbuatan yang menjauh dari Allah. Menyimpang. Bisa dikerjakan non-muslim, itu umumnya, bisa dikerjakan oleh orang Islam. Makanya kalau ada orang Islam diminta mengerjakan sesuatu, tidak dia kerjakan, disebut kafar. Ya, bukan keluar dari Islam, perbuatannya menyimpang. Contoh, Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Anda hafal ayatnya? La in syakartum
La azidannakum. Kalau engkau syukur dengan nikmatku, aku berikan kamu nikmat harta. Engkau syukur. Bagaimana cara syukurnya? Zakat keluar, infak keluar. La azidannakum, aku tambah. Di zakat itu nanti kalau satu saat selesai sholat kita bahas zakat. Zakat itu bukan mengurangi harta, menambah harta 10 kali lipat dari apa yang Anda dapatkan. Cuman nilainya tidak harus selalu tampak materi. Ada aktiva, kesehatan, kedamaian, ketentraman yang kalau sakit segitu juga biayanya. Ada langsung harta dapat, ada. Oke. Jadi ketika Allah katakan saya berikan nikmat kamu lakukan, kerjakan saya tambah. Tapi wala in kafartum, jika kalian ingkar, nggak mau taat, kafar di situ bukan keluar dari Islam. Orang yang nggak berzakat bukan berarti murtad, tidak. Dia nggak keluar dari Islam, cuman bermaksiat. Jelas? Nanti orang-orang seperti ini akan ditimbang oleh Allah pahalanya di akhirat nanti. Apa diantaranya? Ini amal solehnya yang kanan, ini amal salahnya. Misal dia sholat tapi dia juga mencela. Dia misalnya diberikan syariat zakat tidak mau. Dia haji tapi dia senang gosip. Bisa terus turunkan. Maka nanti yang ini akan menutup yang ini, yang salah. Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, didatangkan yang baik-baiknya, ya awas, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang dengan pahala salat banyak, wasiyamin, puasanya rajin, wazakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang juga kok sering mencela gitu dalam kehidupan dunianya. Salat tapi sedang cela orang, ini aneh nih. Padahal salat itu membebaskan dia dari celaan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini salat mencela. Awas. Maaf, syatama hadza wa qadhafa hadza, menuduh orang. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah. Bahkan menyebut nama Allah di dalamnya, tembak orang, bunuh orang, bom orang dalam hal yang tidak dibenarkan. Duar meledak, bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Bukan pada tempatnya. Itu dosanya besar itu. Bahkan ada bagian dari ayat Quran yang mengancam dengan neraka jahanam. Hati-hati, mengancam dengan neraka jahanam. Itu di Quran surah keempat, ayat 92 sampai 93, paling kanan di pertengahan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam. Siapa yang merencanakan pembunuhan berencana pada satu orang beriman saja, maka seakan-akan dia punya cita-cita masuk neraka jahanam. Sudah pesan kafling di jahanam. Hati-hati. Makanya saya waktu di Lampung tuh kejadian bom Tamrin tuh meledak. Itu pertanyaan ringan sekali teman-teman. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, begini ya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Beda. Nah ini, nanti ini habis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis nih kebaikannya, tersisa yang jeleknya. Ya, jadi ini sholatnya udah hilang pahalanya, zakat hilang, ini hilang. Ini tersisa satu aja. Ya, pernah suudzon pada orang misalnya, belum minta maaf. Misal, maka diambillah dia, dilemparkan ke neraka. Nerakanya neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Nah, ketika dimasukkan itu, kalimatnya disebut kafar. Banyak yang masuk, zamannya kafaru. Turunlah Quran surah keempat, ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 4, ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang kafar tuh. Mungkin dia muslim. Cuman sayang, maaf, dipanggil sholat, marah. Ada yang tutup telinga. Di Quran surah 6, ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Ada yang tutup telinganya, kayak ada sumbatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tertutup telinganya, nutup. Ini suara apa sih? Sampai demikian. Kalau bisa Pak, kecilin sedikit speakernya, padahal muslim. Nah, ini menandakan ada yang salah. Nah, yang seperti ini kalau tidak tobat, kita doakan supaya berubah, jangan kita cela. Kita doakan, tarangkul, tajak. Jangan dicela karena mungkin dia tidak mendapatkan pengetahuan yang baik sebelumnya. Ya kan? Kita ajak, kita dorong, kita doakan. Tapi kalau nggak tobat, itu nanti ditarik di hari kiamat, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat dan dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuh dan kulit-kulit. Kenapa kulit disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Cambuk sekali sakit, 2 kali sakit, 10 kali, 15 kali sudah mulai berkurang sakitnya karena kulitnya sudah mengelupas. Maka kata Allah, kalau kami angkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha, kami sembuhkan, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Liyadzuqul adzab, supaya terasa siksaannya sama seperti semula. Enggak ada ringannya. Dan sekali celup seharinya 1000 tahun, 1000 tahun. Satu harinya. 1 detiknya 48 hari. Jangan pernah coba-coba.